berarti ya. Iya. Kalau untuk mandiri, kamu harus tahu medan pertempuran kamu dulu sih. Jadi nggak cuma sekedar belajar, tapi kamu harus ada tujuan. Mandiri itu kan skupnya mereka kan udah banyak yang keterima tuh di UTBK. Jadi mereka tuh yang ngambil mandiri ini ya selisih dari sisa dari ya UTBK tadi gitu, Hmm. kelompok-kelompok itu. Tapi peluang keterima itu bisa lebih besar kalau kamu nerapin strategi yang sama yang aku bilang kemarin. Nah, berarti evaluasinya adalah sekarang itu kamu harus jangan fokus terpaku ke satu soal yang aku bilang. Jadi pertama dulu nanti kalau ngerjain soal itu screening soal kayak aku tadi ketika kamu kerjain yang kamu ngasih file aku ini, maka aku nggak akan ngerjain nomor satu, aku kerjain nomor dua, aku nggak akan ngerjain nomor tiga, nomor empat, karena aku tahu oh ini aku nggak tahu dan nomor satu tuh belum bingung misalnya gitu cara ngerjain itu aku langsung dua tiga empat lima lewatin dulu enam tujuh. Oke, 8, 9, nah kayak gitu. Jadi nggak boleh kita tuh fokus ke satu, strateginya satu. Kamu berkutat di satu aja, itu nggak bisa. Itu karena lewat udah waktunya. Jadi kerjain dulu satu sampai berapa ini? Satu sampai 35. Nah, cari yang mudah dulu. Cari yang mudah dulu. Cara ngerjainnya gitu. Sudah? Mm-mm. Ya. Jadi jangan, berarti kan satu kan evaluasinya. Nggak boleh kita nggak boleh ngeyel ya kayak, oh ya evaluasi gitu di UTBK kamu nggak bisa. Berarti kamu harusnya di UTBK itu jadikan evaluasi. Oh, cara ngerjain aku harus fokus, jangan terpaku ke satu soal gitu. Salahnya saya tuh apa ya, penasaran gitu. Oh, jangan. Maksudnya tuh aku tahu kamu belajar pun kan penasaran tuh. Jangan pokoknya deny dulu lah. Maksudnya jangan deny dulu yang aku tahu rasa penasaran kamu tinggi banget gitu aku tahu. Kayak Kak kenapa kayak gini? Kak kenapa gini? Kayak dari cara kamu belajar aja aku tahu gitu penasaran kamu tinggi. Cuman ketika nanti target UTBK udah lewat kan. Nah, target mandiri itu rasa penasaran tuh dihilangin dulu. Jangan. Tapi fokus kamu apa? Selesain soal, capai skor, selesaikan soal, capai skor. Wah, soalnya nggak bisa nih kemungkinan. Kan kita bisa prediksi nih, kan nggak bisa dapat. Lewat langsung langsung cari yang ini. Makanya screening di awal itu perlu. Gini, aku nggak ngerjain nomor 5 dulu. Aku nggak ngerjain nomor 9 dulu agak sulit menurut aku. Nomor 10 aku kerjain 11, 12, 14. Nah, kayak gitu. Nanti ketika kita bisa menghemat waktu, nah baru bisa naik ke atas. Itu caranya. Semua itu. Jadi jangan fokus ke aku penasaran, aku belajar. Kamu nggak sedang belajar gitu. Oke? Nanti. Iya. Mm-mm. Kalau sekarang boleh penasaran nggak apa-apa. Tapi pas ujian kamu nggak sedang belajar. Kamu sedang ngambil dapat sin skor gitu. Targetmu berapa itu harus tahu. Ngambil jurusan apa juga harus tahu. Pasti Hmm. nilainya berapa juga harus tahu. Gitu. Enggak, mandiri saya cuman tahu minimal buat ikutnya doang. Nah, saya mencukupi, bahkan melebihi gitu kalau buat minimalnya. Tapi passing grade-nya saya nggak dikasih tahu. Nah itu. Udah sebuah inilah. Privilege lah itu. Tinggal lanjutin aja cara belajarnya lagi. Iya. Tapi ini karena ini mandiri, soalnya tuh nggak simak UI. Soalnya di bawah simak UI. Tapi nggak apa-apa kalau belajar simak UI karena kan ini juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya bisa simak UI, kemungkinan besar saya bisa yang itu gitu. Tapi simak UI penalaran banget. Ya, simak UI itu penalaran banget. Nggak semuanya yang semua itu gitu. Ini semuanya rata-rata penalaran sih. Bukan yang saya tahu, kalau saya itu ya search di Google gitu. Yang keluar tuh soalnya itu kayak cuman kayak soal itu doang, kayak soal apa ya? Mata pelajarannya cuman kayak literasi, terus penalaran, terus kayak pengetahuan kuantitatif, kok enggak pengetahuan pengetahuan matematika kayak UTBK, tapi sih ya yang pasti kan beda kayak UTBK, tapi sih nggak tahu soalnya di mana gitu nyarinya. Iya. Hampir mirip lah dari UTBK kok. Nggak ada yang jauh beda. Hmm. Paling standar ininya bawah, di bawahnya aja dikit. Oke? Iya.
Kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini kan minus ya. Jadi 1,79 kali 10 pangkat min 4. Perhatikan karena dia minus pangkatnya, berarti dia tuh 0, ya. Ya. 0, karena dia minus. Tapi kalau misalnya dia pangkatnya positif, berarti dikali 10.000 ini artinya. Karena 10.000 itu kan nolnya ada 4 di belakang. Sama dengan 10 pangkat 4. Nah, kalau ini 1,79 kali 10 pangkat min 4, berarti kita hitung 0, berarti 0,0000179. Karena kan pangkatnya min 4. Nah, ngitungnya itu dari yang sini, dari mulai angka dasarnya. Berarti kan kalau hitungnya ke kiri, 1, 2, 3, 4. Makanya dia 1,79 kali 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya D. Pasti kamu nanya, kok bisa? Jadi pangkat kan Bentar. Oh, jadi kalau misalkan pangkatnya min tuh kayak dimajuin gitu nolnya. 0, dia pokoknya. Kalau Kalau misalkan min itu ada min 4-nya berarti jadi 179 kalau gitu. minus 4, bukan maksudnya kalau apa? Kalau nggak ada min 4-nya, jadi jadi 1790 gitu. Kalau andai kata min 4-nya nggak ada. Kalau nggak ada min 4-nya, Iya. berarti kan dia 10 pangkat 4, 10 doang. Berarti kalau nggak ada min 4-nya berarti 1,79 kali 10 gitu maksudnya. Iya. Berarti 17,9. Ini 4 karena ini nolnya 4 karena pangkatnya 4 gitu, min 4. Apanya apa nggak min 4? Ya ini kan pangkatnya min 4. Jadi nolnya 4. Iya, 0,00. Tapi bedanya di belakang gitu, di kebelakangin jadi minus. Ya, di kebelakangnya. Terus kenapa komanya tuh di nol yang ujung, nggak di belakang 30? Maksudnya? Kenapa nolnya tuh apa sih, komanya itu di nol yang terakhir, bukan di nol yang 3 itu kan 3, koma. Enggak dong, kan aturannya memang 0,7, 0,8 kayak gitu. Oh, oke, oke. Ke 0,160. Oke. Nggak pernah lihat nol yang begini. Oke, oke. Jadi kalau misalkan pangkat min 3, nolnya 3 gitu. Iya, 0,00 gitu. 0,001 gitu. Itu kan 10 pangkat min 3. Kakak udah yang tes itu udah diterima belum, yang tes itu? Apa? Yang kakak kan kayaknya mau tes yang buat scholarship luar negeri, udah diterima belum? Aku udah pengumuman belum? Udah wawancara. Kemarin alhamdulillah lolos TBS apa? Seleksi tesnya. Apaan sih IUP ya? Bukan. Intinya sama sih, maksud aku kayak aku di tes kemarin tuh melakukan apa yang kulakukan ke kamu. Maksudnya aku apa yang kusaranin ke kamu dan itu alhamdulillah lolos. Lolos. Jadi apa sih, kayak dapatnya berapa persen scholarshipnya? Aku nggak minta yang kayak aku harus 100% benar atau 80%. Yang penting aku kayak lulus passing grade dapat alhamdulillah gitu. Kemana? Karena soalnya tingkat tinggi banget. Karena Uh, aku pikir tadi soalnya pusing banget bener-bener emang fakultas apa sih? luar negeri soalnya. Jadi soalnya tuh agak-agak matematikanya beda, terus juga penalarannya tuh benar-benar beda. Yang nggak gini soalnya dia belit-belit soalnya. Enggak, fakultasnya apa sih? Fakultasnya apa yang dituju? Education, pendidikan. Oh, itu S2. Kamu Undip bakalan ngambil apa? Hah? Kamu Undip 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 bakal manajemen.
yakin manajemen ya berarti. Iya, Nggak ya, yang manajemen. Itu apa sih namanya? S2 tuh 2 tahun kan? ya 2 tahun. S1 Oh, 4 tahun ya. iya, iya, lebih cepat. Itu apa sih namanya? Soalnya saudara saya, sepupu saya kan Mhm. UI tuh, masuk UI, mau masuk UI, terus habis itu karena dia nilainya bagus selama di UI, kepilih jadi kayak KKI gitu loh. KKI ke Singapura, pertukaran pelajar ke Singapura. Nah, habis itu dia itu apa sih, daftar scholarship yang lembaga kayak katanya kata dia ya, katanya tuh daftar lembaga scholarship yang kerjasama sama UI, akhirnya keterima beasiswa 100% full beasiswa ke Singapura S2-nya. Mhm. Karena emang itu kayak opportunity banget sih kalau kita, mungkin nilainya tinggi gitu kan, IP-nya nah gitu. Itu Iya. sih. Makanya Sama nih, aman sih kalau kamu manajemen sesuai dengan passion kamu ya ya aman. Karena tapi di manajemen nanti bakal ketemu matematika. iya. Enggak, Nah, maksud saya tuh, apa sih namanya, rata-rata perusahaan tuh mintanya itu kayak kita tuh S1-nya harus sama-sama S2-nya nggak, apa kalau misalkan S1-nya beda malah jelek jadinya, lebih baik mana? eh, ya kalau misalnya aku boleh bilang sih, kalau aku ngambil jurusan lagi S1, aku pasti bakalan pilih manajemen sih. Kayak pilihan kamu itu. Enggak, misalkan saya S1-nya perikanan gitu atau let's say sastra Jawa gitu, tapi S2-nya ekonomi gitu. Nah itu kayak kan nggak nyambung kan, Gak walaupun nyambung. bisa walaupun bisa tapi nggak nyambung, itu kayak negatif apa gimana? Apa nggak Iya, orang akan mempertanyakan ilmu kamu S1 itu buat apa sih sebenarnya gitu. orang-orang pasti ditanyain ya? Kayak sebenarnya tujuannya apa, tujuan hidupnya apa, masa mau ganti-ganti, sebenarnya mau karir mau apa sih sebenarnya gitu. Enggak, soalnya saya mikir apa saya S1-nya ya yang penting keterima aja gitu di PTN top 10 gitu, walaupun walaupun nanti S2-nya misalkan saya ngambil ekonomi atau bisnis gitu kan, atau manajemen, tapi saya S1-nya kayak apa dulu, kehutanan gitu, tapi S2-nya manajemen gitu kan, nggak nyambung. Nah itu saya mikir apa gitu aja ya, yang penting S1-nya didapat di PTN gitu. Prinsip asal keterima boleh juga sih kalau kamu ingin kayak yang penting tuh masuk PTN-nya gitu kan. Tapi Iya, kak kalau udah nanti itu malah nyiksa kamu, mending nggak usah. Karena maksudnya jurusan itu ternyata kamu nggak suka sama jurusannya, kamu asal keterima aja, itu kan nggak bisa juga. Gitu. Aduh aku it tersiksa sekolah di situ, malah malah nggak bagus. Tapi kalau emang kita minat di situ, terus kita mau coba tuh, ya kan, mau coba karena minat dan kita pengen mencoba suka sama jurusannya, ya nggak apa-apa juga. Atau asal asal keterima PTN aja nih, nggak masalah. Nggak mmm, keterima enggak, PTN. soalnya saya tuh kayak apa ya, soalnya setahu saya tuh kalau misalkan mau bekerja di suatu perusahaan gitu, yang dilihat tuh S2-nya. Jadi walaupun S1-nya di mana gitu, let's say di Unila gitu, Universitas Negeri Lampung gitu, tapi saya S2-nya di luar negeri gitu, misalkan contoh di Jepang gitu. Nah itu perusahaan bakal ngelihatnya S2-nya gitu, kita qualified-nya yang S2-nya gitu. Jadi S1-nya dicuekin aja gitu. Jadi Hmm. saya sempat mikir apa saya yang penting asal keterima S1, soalnya ujung-ujungnya jadi batu loncatan juga gitu. Hmm. Tergantung perusahaan sih. Kita nggak Iya, bisa mengeneralisir perusahaan tuh maunya gimana gitu. Tergantung perusahaannya juga. iya Karena kan sih. yang penting perusahaan itu kan nyari pengalamannya sih. Ya itu, tapi saya sempat mikir orang bakal bakal nanya nggak ya, orang bakal bingung nggak, masa iya saya S1-nya perikanan tiba-tiba S2-nya ekonomi bisnis, kan nggak nyambung. Ya, ya, ya kalau tujuan kamu awalnya yang penting keterima, ya lebih baik gitu kan. Iya sih. Ya, iya saya sempat mikir-mikir gitu. Nggak nggak bisa sih kalau misalnya cari jurusan yang tiplek aku pengen itu enggak. Yang Hmm. benar-benar direnungin. Ya enggak, perikanan itu sebenarnya cuman kayak hobi sampingan doang, itu enggak saya renungkan gitu kan, kayak orang yang benar-benar niat piara ikan gitu, enggak. Saya cuman ya kayak, oh ikan gitu keren udah gitu doang. Kayak hobi piara doang tapi enggak sampai mendalami. Nggak apa-apa juga kalau mau mendalami mah. Maksudnya Iya, iya, passion kan, kan setiap iya, orang kan passionnya beda-beda. Ya udah. iya, oke.
ada hal positif dan negatifnya juga buat gitu. Tapi Makanya sih kalau oh, jurusan itu bidik betul ya, kayak ah, ada 3 stepnya dulu. Soalnya yang kamu inginkan jadi apa tuh ke depannya tuh harus tahu dulu. Jadi kan paling panjang tuh, paling depan banget, paling paling lama tuh, pengen jadi apa? Oh, pengen jadi dosen nih gitu. Pengen jadi dosen berarti S2-nya harus pendidikan atau S2-nya harus linear sama S1. enggak, setahu saya apa sih kalau misalkan saya Ih, S2 tuh saya bakal itu, setahu saya orang-orang yang S2 kalau 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 kuliahnya sampai S2 tuh itu apa sih namanya, kayak peluang buat keterima di perusahaan yang bagus tuh lebih besar gitu kan. enggak juga, enggak juga, sama aja. Justru sekarang kan lebih kompetitif nih kalau kamu liatin berita kan. Sekarang tuh Iya, lebih kompetitif. Jadi yang perlu kamu, apa sih yang kamu perlu lakukan? Itu adalah masuk S1 itu dengan tidak hanya mencari nilai, tapi mencari teman, relasi, mmm, gabung organisasi gitu, belajar skill komunikasi, administrasi gitu-gitu. Itu menunjang. administrasi itu gimana sih? Kayak jadi admin gitu? Ini nggak misalnya kayak, oh kita kamu diamankan sebagai sekretaris, berarti kan kamu mengelola Microsoft Word, Excel gitu, ataupun kamu belajar spreadsheet, kamu belajar Canva, nah itu administrasi sebenarnya. Tapi oh pak, anak-anak ini bisa desain, bisa juga, atau Photoshop dan sebagainya. Sehingga hal itu ya yang bikin kamu ketika kamu lulus itu S1 sama S2 itu sebenarnya sekarang nggak tahu ya, kayak sebenarnya aku sama-sama aja kan, cuma S2 punya punya privilege yang dimana ilmunya dia tuh lebih tinggi, ilmu Mmm, dia tuh lebih tinggi, dan uh, peluang keterima untuk jadi dosen setahu aku sama expertise yang lain. mmm, Misalnya dia mau jadi manajer, mau jadi apa, itu kan dia naik tuh ke atas itu, beda iya kan sama satu. Nah itu, iya tapi kan nggak mungkin tiba-tiba kita kerja langsung jadi manajer, kan nggak mungkin kan, kita iya, juga nggak masih mungkin. awal. Jadi makanya yang kamu pertimbangkan itu adalah S1 S2-nya apakah harus linear. Kalau dia linear berarti harus sejalan sama jurusan apa, sama S1 kamu gitu. Mmm, enggak Aku saya sempat ya S2-nya pengennya S2-nya manajemen gitu. Aku jurusan sebelumnya kan pendidikan tuh. S2-nya aku mau manajemen, tapi aku sadar kayaknya nggak mungkin deh untuk lintas jurusan, karena nanti akan ditanyakan nanti ke kerjaan kamu gitu gimana sebelumnya. iya benar sih, Makanya gitu. itu. Jadi pertimbangin baik-baik gitu kan. Pengen jadi apa kamu ke depannya? Terus juga S1 S2 itu kan nanti dijalanin tuh. Nah, setelah ini S2 ini kan sini jalannya sini. Nah, yang terakhir yang sedang di depan mata itu adalah bagaimana cara lolosnya. Nah, bagaimana cara lolosnya itu juga taktik lagi-lagi ya. Penempatan jurusannya itu mempengaruhi. Oke, Karena penempatan jurusan gitu. iya, Jangan memilih jurusan yang kita tuh nggak punya power di situ. Atau mmm, kita merasa kita di mana, terus kita ngambil yang tinggi, jangan. Gitu. mmm, Kamu kan undip manajemen, iya mandirinya, mandirinya mudah nggak dapetinnya, atau jurusan perikanannya mudah nggak gitu. Karena nggak kayak yang kita tuh nggak bisa presisi itu loh, yang uji coba enggak, atau pengen rasa penasaran aja, ini enggak, jangan gitu. Kayak emang presisi 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 tiga nih gitu. Nah, kita udah tahu peluang yang atas lebih besar, peluang ini tengah-tengah, peluang ini agak sedikit kecil. Sehingga peluang lolos itu pasti yang pertama tuh carinya. mmm, Nah, yang pertama itu yang sesuai sama passion kamu, yang pengen kamu jadi karir ke depannya, sama yang kamu suka untuk ngejalanin itu gitu. mmm, Karena jurusan ya misalnya disuruh orang tuamu mau ngambil jurusan ini aja, kalau kamu nggak setuju ngapain? Kalau kamu nggak nyaman gimana? iya sih. Ini bukan dari orang tua sih, orang tua ngebebasin mah, masuk mana Iya, aja, mikir. bagus tuh. Tapi saya Teman-teman nyebut banyak yang kayak gitu disetir, soalnya temanku banyak yang cerita yang disetir malah dia sebenarnya tersiksa, banyak dia nangis-nangis, banyak yang ngerasa kayak aduh, bahkan mohon maaf ada yang bunuh diri. "Oh, gimana tuh?" Sampai segitu, sampai segitu, karena emang ya dunia kampus itu kan tekanannya banyak gitu. Mmm, Kamu apa apa? ya kamu kayak sekolah, kalau sekolah kan jadwalnya, oh ya hari ini jadwal IPA jam 7, jam 10 matematika. Nah kan jadwal, kalau itu kan kagak, dosen semaunya dosen atau jadwal, ataupun tugas ya bisa mandiri, nggak bisa yang kayak bantu-bantu sama teman. Boleh bisa sih kalau kita punya yang teman dekat banget, tapi kayak
kita otomatis kan kita perlu kemandirian juga di situ, ngerjain semuanya mandiri, kadang project tuh harus sama kawan seperti apa di kuliah, itulah. Nggak beda 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 kayak sekolah gitu. Semuanya serba ya, serba serba bebas, belajar mandiri itu lebih banyak gitu daripada belajar dosen. Apalagi kadang kamu ngerjain ini ya, terus tiba-tiba ya udah, kayak kadang nggak dijelasin sama dia, terus kita belajar sendiri. Nah gimana tuh? Sekarang ngelatih kita buat di tempat kerja ya. Ya itu Hmm. tujuannya kan, itu emang tujuannya. Soalnya apa sih, rata-rata dari om tante saya kalau misalkan yang apa ya, yang dapat apa ya, yang punya posisi lah gitu, yang kerjanya bagus, yang dapat kerjanya bagus tuh rata-rata S2 luar negeri semua. Iya, Halo? iya mungkin karena kan emang tuntutannya dia juga kan, ataupun sekarang kan Iya. penuntut juga banyak. Setahu saya Dan gitu, member keluarga saya kalau apa ya, rata-rata sih kalau misalkan yang dapat kerjanya bagus gitu atau yang gajinya gede itu S2 luar negeri gitu. Ada yang di Amerika ada, di Jerman ada ya, ya kayak gitulah. Rata-rata prospeknya bagus-bagus gitu. tapi yang penting kamu ya fokus ke diri kamu aja lah, maksudnya kamu fokus ke Hmm. diri kamu punya line sendiri, kamu punya ini, nggak perlu ngebandingin juga gitu. Yang penting sekarang fokus kamu tuh adalah, aku tuh mau jadi apa nih ke depan ini, yang dulu yang atas, terus Soalnya saya, ngejalanin ya kamu, baru deh kamu ngambil jurusan kamu gimana. Jadi menurut aku kayak gitu. soalnya saya sempat apa ya, sempat sempat linglung gitu kan. Kayak pas waktu kelas 11 12 tuh soalnya tuh saya tuh kayak terlalu ngikutin orang gitu, terlalu ngikutin apa orang tuh nge-suggest saya apa, ya udah saya ikutin gitu. Nah, tentunya saya, oh ya udah Rehan kamu ikut jurusan apa aja deh. Nah, sekarang saya bingung, saya ikut jurusan apa ya, kayak yang baik buat saya tuh jurusan yang mana gitu. Halo? Ya, ya itu Enggak karena saya, oh, jangan disetir aja sih, kalau aku bisa saran tuh jangan disetir sama, ya apa-apa tuh ya pertimbangan pribadi lah dulu, jangan yang, jangan ke orang lain, even orang tua atau apa tuh ya oke lah, boleh lah sih minta sekali-sekali sama orang tua, tapi kan kalau emang nggak sejalan, nah yang paham diri kita tuh kita sih sebenarnya. Nah itulah tugas ya kamu untuk komunikasi sama mereka. saya tuh kayak dibebasin gitu. Terserah kan mau dari awal udah dibebasin sih, tapi kayak saya sempat mikir ya udah ikutin aja deh gitu loh. Terus tapi sekarang saya mikir nih yang bagus apa buat kedepannya gitu ya. Nah sekarang saya linglung nih milih apa gitu ya, mau daftar milih yang mana, waktu pendaftarannya tinggal dikit lagi gitu loh. Yang bagus apa ya kamu sendiri, kamu nanti tuh tanya ke diri kamu sendiri, kamu mau jadi apa ke depannya. Gak bisa sembarangan kamu, misal kasarnya nyuruh kamu, kamu ambil ini ya, kasih siapa gitu loh, maksudnya ya Iya, kamu paham sendiri kita diri kamu sendiri. Aku suka sama dunia perikanan nih, tapi apakah mau karir aku di perikanan? Nah itu kamu tanya ke diri kamu sendiri. Aku suka misalnya menghafal, kamu suka belajar biologi misalnya atau apa, apakah aku mau nanti mau jadi psikolog, atau aku mau jadi ini, atau aku mau jadi bla bla bla. Nah kamu tahu itu sendiri, dan kamu tahu online-nya ngambil jurusan ini bagusnya gitu, karena betul. menunjang itu. Iya, iya, Masalah passing grade tuh ya lah, tapi dipertimbangkan juga ya gitu. iya, iya. Oh, gitu. Ya, ya udah lanjut sekarang nomor berapa lagi? Nomor 3, Artinya nomor ini gimana tuh? 2 pangkat min 2 itu berarti kan 1/2 pangkat 2, ditambah nih 3 pangkat min 1, berarti itu dia 1/3, karena dia nggak boleh min Hmm. gitu. Jadi pangkat 1/3. Itu gimana tuh? Kayak Ya udah berarti kan 1/4, ini sama dengan 1/4 ditambah 1/3, sama yang dengan, pangkat tiganya yang pangkat min 2-nya dicuekin dulu. ya kan 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 1/4, kan 2/2 itu 4. Enggak, min 2-nya, pangkat min 2-nya didiamin dulu gitu. Lah ini udah aku buat ini bawah. Oh iya. Tarta saya udah lupa nih gara-gara libur karena sebulan nggak ngapa-ngapain. Tar itu jadi kok bisa jadi per gitu sih?
Ya, pokoknya min nggak boleh. Maka kalau dia min itu, kalau dia minnya kan di atas tuh posisinya, berarti dia diperkan gitu. Oh. Begini, 2 pangkat min 2 berarti dia itu 1/2 pangkat 2. Nah, nanti kalau 1/2 min 2 itu nggak boleh, berarti 2 min 2 ini harus naik ke atas. Jadinya 1 kali 2 pangkat 2. Nggak boleh per. Gitu. Nah, ini cara perhitungan logikanya gimana sih? Saya bingung. Kan Oh, 2 min 2 atasnya. Terus tiba-tiba bisa ke bawah tuh, jadi satunya dibagi ke bawah gitu loh. 1/2 pangkat 2 gitu. Ah, gimana? Setuju, kamu harus tahu dengan ada namanya per itu. Per itu ya ngebantu kalau dia tuh apa di atas apa di bawah. Sekarang kan dia posisinya gini, 2 pangkat min 2 gitu kan. Nah, Hmm. ini harus kita taruh di bawah karena biar positif, biar nggak minus. Makanya ini adalah, ini kan posisi gini 2 pangkat 2 kan gitu, Hmm. taruh di bawah. Paham? Mm-mm. Nah, maka di atasnya 1. Itu kan 1/2 pangkat 2. Begitupun juga 3 pangkat min 1. Berarti kan dia 1/3 gitu. Biar positif, biar nggak negatif. Hmm. Ini kan sebenarnya 1/3 pangkat 1 kan. Itu jadinya 1/4 gitu. Ya, 1/2 pangkat 2 itu kan 1/4. Jadi Karena minnya udah hilang minnya. memang nggak ada min. Makanya nanti kalau kamu ketemu kayak gini, di bawahnya 1/2 pangkat min 2. Nah, minnya ke atas dia nantinya. Jangan sampai min. Berarti dari kalau dia di bawah berarti ke atasin kalau dia min. Kalau atas ke bawahin gitu. Berarti ini adalah 2/2 nanti jawabannya. Adalah 1/4. 4 doang jawabannya. Paham nggak? Iya. Oke. Jadi tinggal dibalik-balikin. Besok Mm-mm. dikali sama yang terus dijumlahin. Berarti 1/4 ditambah Jadi di 1/3. Ditambah dong. bentar jadi Kan apa sih kalau kalau misalkan untuk menghilangkan biar nggak usah hitung minus tuh harus dibalikin jadi per-peran gitu untuk menghilangkan minus. mm-mm. Biar nggak pangkatnya Oke. minus ya. Pangkatnya yang minus. Iya. Oke. Terus habis itu gimana disilang kayak biasa? Ya, 1/4 tambah Halo? 1/3 itu disilang. Jadinya dia sama-sama berapa tuh? 4 dengan 3 12 kan. Iya. Mm-mm. Oh dikali ya, ya. Ya, setelah itu kan 12 bagi 4 berapa gitu. Pernah kan kamu ngerjain Kan ini? saya udah lupa soalnya udah libur lama. Untuk menghilangkan kepikiran UTBK jadi saya nenangin diri tapi akhirnya kelupaan juga gitu cara-cara basicnya. Nah, ini habis itu jadi atasnya 1 gitu. Oh, Ya, bukan, atasnya dikali silang ya baru 1/4. 12 bagi 4 berapa, baru dikalikan 1 gitu. Ini 12 bagi 3 berapa, dikali 1 juga. Baru Oh, ya. ditambah di sini nanti. Kamu tadi udah nyatat belum? Hmm? Belum, Udah nyatat? belum. Nggak bisa, harus dicatat itu. Ada biar kalau saya catat lama saya foto aja deh. Di Biar foto bisa. tapi dicatat nggak? Nggak dicatat juga. Iya. Kalau misalkan saya catat biar apa ya, harus buka-buka halaman jadi saya foto kan kalau misalkan saya mau baca-baca lagi sebelum ujian tinggal buka handphone gitu. Kalau besok waktu mau persiapan, buka buat atau inget-inget aja gitu. Berapa? 12/4.
12 bagi 4 tuh 3. Hmm. 12 bagi 4 3. 3 naikkan ke atas. 3 kali 1, 3 kali 1, 4 3. Bentar. 3. 12 bentar. 12 bagi 3. 3 kali 1 ya. 3 kali 1 3. Habis itu 12 bagi 3 4. 12 bagi 3 4. 4 kali 1 4. Jadi 3 tambah 4. 3 tambah 4. Berarti sama dengan Sama dengan 3 tambah 4, 7/12. 7 per 12. Nah, ini belum selesai. Karena kan masih dalam kurung-kurungan ini nih. Berarti Kak, kita udah nyelesain yang di dalam kurungnya. Nah, berarti 7 per 12 sama dengan dalam tutup kurung kan, minus 2 kan? Masih ada nih, minus 2 yang ini. Masih 7 per ada. 12 minus 2. Hmm. Nah, ini caranya sama. Berarti kan kalau kita buat, kan ini minus 2. Berarti kita buatnya adalah 1 per 7 per 12 pangkat 2. Hmm. Pokoknya jangan sampai pangkat minus gitu. Udah paham? Apa-apa gimana gimana tadi? Sorry sorry. Coba lihat dulu. Jadi kan dibagi min 2 kan, yang dari sebelumnya tuh min 2, pangkat min 2. Nah, jadi kayak cara yang di awal dijadiin per buat ngilangin minnya. 1 per gitu. Terus minnya dijadiin 1 di atas. Loh, Ya, jadi sama dengan, berarti kan kalau kita buat nih 1 per 7 pangkat 2. hmm. Ini kan dipangkat ini. Pangkat 2 tuh 7 kali 7 kali Hmm, 7 kali 7 gitu. Jadi 7-nya ada ada 2, 3. ada 2 dong. 7 kali 7. 7 kali 7 tuh 7 kali 7 49. Berarti 49 per 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 12 kali 12 ya. 12 kali 12 tuh 144. 144. Berarti kan kalau kita buat gini, ini tuh sama dengan, kan per nih, per gitu kan. Itu 1, perhatikan baik-baik, dibagi 49 per 144. Artinya per itu gitu. Itu namanya per. Paham? Nah, terus kalau gini udah nggak bisa diapa-apain, tinggal nyari hasilnya Tinggal doang. kita satu bagi. Nah, ini kan ada kata bagi nih. Ya. Kak, kalau kayak gini tuh dibagi, berarti dia akan dikali. Bisa kita kali, tapi dia dibalik sebelahnya. 1 dikali. Nah, ini dibalik. 144-nya di atas, 49-nya di bawah. 144 dibagi 49. Gitu. Kalau dibagi gini, maka sebelahnya yang dibalik biar bisa dikali. Gimana Makanya gimana? 1 kali 144 per 49. Dibalik yang sebelahnya ini dibalik nih. Ini yang dibalik. Menghilangkan kata bagi itu bisa dibalik. Jadi 144-nya ke atas, 49-nya ke bawah. Untuk menghilangkan bagi, jadinya berubah jadi kali gitu. Iya, berarti 1 kali 144 per 49. Oke. Maka jawabannya tuh yang C.
nggak usah dijumlahin kali 1, ya udah jelas ya kali 1. Mm-mm. Nah, terus habis itu nomor berapa lagi yang kira-kira ya simple gitu? Cara nomor 4 tuh hampir mirip. Gimana tuh? Sama Coba yang di ini, atas, sama yang di ya atas. kan, coba kamu buat dulu 2 pangkat min 3 itu berapa sih hasilnya? Ntar bisa nyariku kan. Apa kita? Hmm? Saya nyari pulpen dulu, pulpennya hilang. Berapa itu? Mana? 2/3. Tapi kan Mm-mm. tapi kan nggak minus ya. Nah, 2/3 kalau nggak minus itu kan tinggal dikerjain aja tuh. Berapa? 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Pangkat min 3. Berarti yang di jadi 2/3 dijumlahin tuh jadi 2 kali 2 6. 6 ya. Hmm. Tambahin dong itu. Eh, tar. Nggak jumlahin yang 2/3 dulu kan. Ya, 2/3 itu berapa dulu cari? 2 kali 2 kali 2. Hmm. 2 kali 2 8. Oh ya, sorry, 8. 8 8 8 gitu. Bah, tambah 2/3 jadinya gimana sih? Dibalik dibalikan. Berarti kan 1/2/3. jadi 1/2/3. Nah, sama dengan jadi cara apa ini ya? Di itu dijumlahin kayak tadi ya, apa sih? 2/3 tuh 8, jadi 1/8, 8 tambah 1/8 gitu. Kan tambah 1/8. 16 1/8. Terus kalau udah gini kayak kayak gimana, kayak tinggal tambahin aja gitu. Enggak Oh, dong. dikali ya. Tetap harus dibuat pernya sama. Biar sama-sama per 8, kamu kali aja 8 kali 8 itu berapa. Hmm, 8 kali 8 tuh 64. Berarti kan bisa kita buat 64 per 8 ditambah
1/8 gitu. 68/4, 68/8 tambah 1/8. Nah, 4/8. 1/8 itu dari yang awal, tapi kayak biar dijumlahin lagi gitu, dimunculin lagi. Ya, ini kan 8 nih. Nah, 8 ini tersulap jadi per. Jadinya per 64/8 gitu. Hmm. Gimana 64/8? Ya, 64/8 kan 8. Biar sama itu kali silang. Ketika nanti ada 2 tambah 1/3. Nah, ini tuh 2 kali 3. Dia kali silang. 2 kali 3, 6. 6/3 ditambah 1/3. Tambah 1. Kan penambahan pecahan sama bilangan asli itu kan nggak bisa. Jadi harus sama-sama pecahan. Jadi ini saya kali silang kayak tadi lagi. Enggak, sekarang kan udah sama-sama penyebut di bawah. Sama-sama Tambah. 8. Terus Tinggal gimana? tambah yang di atas. Apa? Tinggal tambah yang di atas. Tambah yang di atas. Tambah pembilangnya. Aduh, gimana tuh? Kayak yang tadi, kayak awal tadi. Kayak yang di awal. Yang di atas tuh angkanya kamu tambahin. Tadi 8 tambah 68 gitu. 8 tambah 68. Yang di atas ini loh. Ya, ditambah 64 tambah 1. Iya, itu kan pembilangnya. Jadinya 65. 65. 65/8. Mm-mm. 65, 65. 65/8. Oke. Sekarang coba kita main logika matematika ya. Sebelum masuk ke situ. Tadi ada jawabannya 65/8. Ada yang E. Oke. Coba dengerin baik-baik ya. Ayam ditambah ayam berapa? 2 ayam. Ayam tambah bebek berapa? Hah? Ayam sama bebek? Ayam tambah bebek berapa? Hah? Ayam ditambah bebek. Ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadinya 2 hewan. Ya, matematika tuh gitu. Jadi kamu ini tuh real ya, real, dan kamu nggak boleh mempertanyakan teori-teori yang itu sebenarnya sangat dasar banget. Jadi di pecahan itu kamu nggak bisa 8 ditambah 1/3 misalnya. Itu nggak bisa langsung kamu tambah, oh jadinya hasilnya 9/3. Enggak. Pecahan itu di bawahnya itu harus sama dulu. Ini itu harus sama. Baru bisa, nih 1/3 ditambah 1/5. Itu jangan langsung jadi 1/8. Enggak, ininya harus sama. Di bawah ini namanya penyebut. Penyebut. Nah, yang di atas itu namanya pembilang. Paham? Ya. Di atas itu pembilang, di bawah penyebut. Jadi kalau udah di bawah itu udah sama, baru di atasnya kamu bisa tambahin. Contoh, 1/3 ditambah 1/7. Udah sama belum penyebutnya? Hah? Udah sama belum penyebutnya? Penyebutnya sama. Ya udah menyebut. Salah. Oh ya, Penyebutnya yang penyebut di yang bawah. mana? Yang di bawah. Penyebut yang bawah. Pembilang yang mana? Yang di atas. Nah, penyebutnya udah sama belum? Penyebutnya belum. Belum. Penyebutnya harus sama dulu. Baru bisa. Oke. Nah, biar sama, kamu ngapain? Biar penyebutnya sama, kita apain? Ditambahin. Apanya ditambahin? Dikali. Jadinya berapa? Berapa? 3 kali 7 gitu. Oh enggak. Mm-mm. Iya kan 3 kali 7 kan? Jadinya 3 kali 7 21. 1/21. 21 sama 21. Jangan tulis dulu 1/21, jangan.
Selanjutnya baru kita apain lagi? Dikali silang atas sama bawah. Nah, berarti 21 diapain? Dibagi dengan 3. bagi dengan 3 berapa? Ya 1 bagi 3 7. 7. Baru dikalikan diapain lagi selanjutnya? 7. 7 dikali 1 7. nah, 7 kali 1. Makanya sini baru bisa 7 kan? Ya, Lalu kita tulis 7. Nah, 21 per 7 berapa? 21 bagi 7 sama dia. 21 bagi 7 3. 3. Berarti baru ditambah 3. Nah, sekarang pertanyaan aku, apakah udah sama penyebutnya? Bersama belum. 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 Enggak, penyebutnya iya udah sama, tapi pembilangnya enggak. Oke, berarti kalau gitu udah bisa kita tambahin. Udah. Udah, berarti jawabannya adalah Jawabannya 7. 7 tambah 3 8 9 10 10 per 21. kayak gitu. Bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba 5 nih, kan nggak ada pernya, ditambah 1/6. Bisakah kita langsung tambah? Apa? Kalau 5 ditambah 1/6, bisakah kita langsung tambah? 5 tambah 1. Nambah 5 tambah 1/6. Gimana? Bisa. Kalau misalnya, kalau ini kan, ya ini loh, kalau ini kan 1/3 tambah 1/7 kan per semua kan? Ya, Nah, kalau ini tiba-tiba 5, 5, bilangan asli 5 ditambah 1/6, itu bisa kita tambah nggak? Kira-kira langsung. 5 tambah enggak. Enggak, jadi harus apa yang harus kita lakukan? Ah, gimana ya? Dikali dulu. Apanya yang kita kali? 5 sama 6. Nah, makanya kita buat apa? Buat 5 ini kita ubah bentuk jadi pecahan dia. Makanya kamu benar tadi kamu kalikan 5 kali 6 dulu. 5 kali 6 berapa? 5 kali 6. Nah, 6. Hmm, perkaliannya kacau. Eh, bukan soalnya. 5 kali Pasangan 6, deh. 30, 30, 30. Nah, 5 kali 6 30. Berarti 30 per 6. Per 6 ini ikut aja karena kan kita nyamain yang sebelah. Berarti 30 per 6 ditambah 1/6. Udah sama kan penyebutnya apa belum? Penyebutnya udah. Nah, udah sama penyebutnya. Udah. Bilangnya tinggal kita tambahkan. Itu Ya, berapa? 31/6. 31/6. Jadi pokoknya tuh yang wajib sama tuh penyebutnya harus sama, nggak boleh. Penyebutnya harus sama. Itulah pecahan. Yang penyebutnya sama kok. Ada nggak ya yang pecahan yang kayak gitu? Nah, ini coba nomor 18. Cari sendiri ya nomor 18 ya. Harus percaya diri. Ini kerjain dari sini dulu. Bentar, bentar, bentar.
Ini tetap dikali dulu kayak tadi ya. Habis sama penyebutnya dulu. Hari ini kali silang dulu kan? Ya, Kali kali kayak gimana? kayak 9 kali 1 dulu gitu. Kan enggak. Kalau kali silang itu kalau dia bilangan asli. Ini kan sama-sama pecahan. Enggak, ini ditambah. Ini gimana nih kalau? Loh sama, Mas. Hmm? Sama kan kamu ngerjain yang sepertiga tambah sepertujuh itu sama kan bentuknya? Sama. Sama. Apa yang harus kerjain dulu? Apa yang harus diinin? 3 kali 9. Mm-mm. 3 kali 9. 3 kali 3 kali 9. 3 kali 9 27. Jadi 27 per satunya tambah 8 dulu nggak? Belum lihat yang tadi enggak? Kasih waktu kamu lihat yang ini ya. Yang ini. Enggak, itu kan sama semuanya. Pembilangnya. Apanya yang sama? Atasnya. Sepertiga tambah sepertujuh tuh lihat. Yang aku lingkarin tuh lihat. Apa yang aku lakuin dulu? Nah, 77 kali 21. 21 kali 7. 21 bagi 7. Kan 21. Ya kan? 3 kali 7-nya dulu kan, yang di bawahnya dulu kan, ini. Ya, atasnya cekin dulu gitu. Atasnya itu nanti kan baru dibagi dengan 21 bagi dengan 3 kan gitu kan tadi. 21 bagi, tar coba lihat ya. Berarti berarti saya apa sih namanya? Oke. Berarti 3 kali 9 27. 27 per 1 per 27 sama 8 per 27. Gitu. Nah, baru dibagi. Enggak. Kan 27. 27 per 27-nya 2 nih. Terus 27 kali 8. Nah, apa sih? Kata. Jadi 27 bagi 3 tuh yang depannya dulu ya. Yang depannya Mm-mm. dulu 27. Tetap 27 bagi 3. Maksudnya bagi 3 9. Bagi 1 9. Terus habis itu 27 bagi 9. 27 bagi 9. 3. Jadi Tiganya 9 per 2 10. 27 sama tambah 3 per 27.
Hmm. Tadi kamu 27 bagi 3 itu berapa hasilnya? 27 bagi 3 9. Nah, 9-nya kamu apa dulu? Dikalikan atas kan harusnya. Oh iya. 9 kali 1, 9 kan? Iya, Nah, 9. cara yang sama, yang sebelahnya juga sama dong berarti. Yang sebelahnya 27, 27 nah bagi 9. 27 bagi 27 bagi 9 3 kali 8 Harusnya kan itu sama. Adil. 8 24. 3 kali 8 24. Itu baru ditambah. Kan penyebutnya udah sama. Oh iya. Tapi jawabannya nggak ada. Coba dulu. Di Ikutin alur. dia dia apa disimplifikasi lagi apa dijumlahin lagi. Ikutin alurnya dulu. Nah, Ditambahin dulu. tambah dulu. 24 tambah 24 tambah 9. 33 per 27. 33 per 33. 27. Udah tuh. Habis itu Bisa. baru diakarin gitu, dikecilin. Ya kan. Nah, ini dikecilin kan, bukan Kecilin. Kalau bisa, kalau dibagi dua bisa nggak? Kira-kira. Enggak ya. ntar Nanti 27. koma-koma. Coba bagi tiga. 33 bagi 3 berapa? Sama 27 bagi 3. 33 bagi 3 enggak ada, kegedean 11. 11. 27 Ada bagi 3. nah, 4. Kok 4? 27 bagi 3. 27 bagi 3 9. 27 bagi 3 9. Berarti 11 per 9 ya. Ya, enggak ada. Terus semuanya ada satu di depannya. Itu jawabannya. Ini belum selesai, apa harus diputar, apa diapain lagi, dikali lagi gitu. Ini namanya pecahan campuran. Kalau yang ini. Jawabannya sebenarnya yang E itu udah benar. Pecahan campuran itu kan 11 dibagi 9. 11 bagi 9 kan bisa tuh. Satu kan? Hmm. 9. 11 kurang 9 2. Berarti ini cara menuliskannya adalah satunya di depan. Karena masih ada sisa 2 dibagi dengan 9. Jawabnya E. Apa-apa? Kayaknya nggak bisa deh kalau aku harus ngejelasin 2 kali. Oke, oke. Jadi 11 bagi 9. Oh, jadi duanya dinaikin ke atas. Karena sisa. Kalau sisa tuh pasti harus dinaikin ke atas gitu kalau sisa ya. Mm-mm. Terus yang Misalnya 14 per 6. Berarti kan kalau 14 per 6 ini kan satu kan. Dua di 2. 2 kali 6, 12. 12. 2. Berarti ini sama dengan 2. 2 per 6. Kan gitu. Hmm. Terus nomor berapa lagi? Hmm, 36. Kalau 35 kenapa kalau 35? Jangan nantang, kamu belum ini. 2 per 7 ditambah 3 per
8 coba cari. Nomor 36 ya, soal baru, soal buat sendiri. Kalau ini coba kerjaan sendiri, mandiri. Aman? Halo? Ya. Baik. Udah selesai 36? Tar. 7 gimana sih? 7 ke 8 2 7. Ah, tahu dong. 7 berapa? 7 ke 8 5. Kali 56 kali 56. Habis itu atasnya ditambahin kan kalau penyebutnya udah dikali. Nggak tahu, coba dulu. Enter coba boleh scroll atas ya tadi. Halo. Nah, Dicatat kan soalnya di bawah, nggak usah scroll bawah lagi ya berarti. iya. Iya. Bulan tambah 2. Lima antar 5 per 5. Terus habis itu kan hasil 5 per 56 masih dibagi kan.
Bagi ya, bagi berapa? Berarti 5 tuh nggak usah dibagi lagi kan, ganjil 5. Berarti yang bawah, yang dibagi tuh yang bawahnya. Iya ya. 56 bagi 7 8. Ya. 56. Bentar. Ya 56 bagi 7 8. Jadi 5/8 hasilnya. Halo? 5/8. Iya. 5/8. Jadi kamu per berapa semuanya? Per 56. Per 56 tambah 56 gitu. Iya. 56 bagi 7. 56. 56 bagi 7. 56 bagi, oh bentar, Salah ngitung. bagi 7. Oh iya deh. Salah salah. Lupakan jawabannya ntar. Salah satu step. ID 56 bagi 7. 6 bagi 7 8. 8 kali 2 16. 16 56 6 bagi 8. 56 bagi 8 7. 7 kali 3 21. 7 kali 3 21. Jadi tadi. Aduh. Habis itu apa ya? Habis itu ditambah 16 tambah 21. 16 21 37. 37 per 56. 37 bagi, Udah pas gitu nggak bisa dibagi lagi tuh. oh ya udah. Oke, udah 37 per 56. Bisa. Bisa. Coba. Tong, tong, tong. 2/5 tambah 9/10. Hah? Soal baru. Berapa 5? Kum.
Komodo. Pas 50. Nah, kalau 50 kali 5. 150. 50 bagi 5. 50 bagi 5. Bagi 5, 10. 10 kali 2. 20. 10 kali 2, 20. 50 bagi 5, 10. 10, 20. 20. 50 bagi 10. 5. 5 bagi 9. Kali 9. 5 kali 9, 45. Dede. Bisa bulu. Habis itu atasnya tambahin ya ntar. Terus 20 plus 45 plus 45 65. Jadi 65 per 50. Nggak usah dikecil lagi kan? Itu masih bisa dibagi 5. Oke, berarti 65 bagi 5. Kok besaran atas? 65 Benar-benar. bagi 5, 13. 65 bagi 5, coba bagi 3. Yang nggak bisa. Bisa. 65 bagi 5, 13. 65, 13. 50 bagi berapa? 50 bagi 5 juga kan? Kalau atas bawah harus sama. Bagi 5 deh. 50 bagi 5, 10. 13 per 10. 13 per 10. Oke. Yang enak tuh kalau perkalian. Kayaknya ada yang di atas perkalian deh. Nah, kayak gini nih. Kayak nomor 19 itu, yang kamu kerjain itu yang perkalian dulu. Yang ini. Jadinya itu dia 1/5 dikali 1/3. Kalikan aja atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau perkalian tuh langsung dia. Kalau perkalian tuh gitu. Paham? Iya. Kalikan aja 1 kali 1 berapa? 1 kali 1, 1. Nah, di bawah tuh 5 kali 3. 5 kali 3, 15. Nah, 1/15 berarti jawabannya. Nah, cuman kan kita perlu nambahin lagi. Berarti ini kan 1/6.
Masih ditambah, tambah 1/15. Silakan tambahin, caranya sama kayak tadi. 1/6 dengan Ini 1/15. straight forward. Oh ya, jadi cara awalnya Apa? itu straight forward. Kayak langsung lurus gitu, kayak 5 kali 3 langsung 15. Ya karena kan kalian dia, itu kalian beda. Pertama-tama nggak bisa ya. Kalau ke taman enggak, dia harus penyebutnya harus sama. Caranya jadi ya 6 kali 15. Caranya sama kayak tadi tuh, nggak ada yang beda. Sampai 90. Udah satu 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 per 90. Soalnya kan atasnya udah sama. Halo? Balik lagi dia. Oh iya, taruh tadi. Apa dibagi ya? Enggak. Oh iya, boleh. 10 bagi 6 15. Bagi 15 6. 6 kali 1 6. 15 15 tambah 6. Pas 21 per 90. Sama-sama bisa dibagi berapa tuh? Oh, 21-nya bisa bagi 7, kalau 90-nya bagi nah, Jangan bagi 7 dong, bagi 3 semua coba. 21 bagi 3 7. Nah, terus habis itu 9, emang harus sama bawahnya. Kalau pembagian itu tuh harus adil, yang di atas bagi berapa, yang di bawah juga harus bagi berapa, Kalau nggak boleh 90 sama. bagi 3 30. Gimana? 90 bagi 3 30. Mm-mm. Jadi 7 per 30. Mm-mm. Itu jawabannya. 7 per 30. Bukan sih. Di sini nggak ada jawabannya. Tapi caranya udah benar. Apa?
Caranya udah benar tapi nggak ada jawabannya. Terus gimana dong? Tapi ini kemungkinan besar itu jawabannya A. Kan 1/90 kan. Sebenarnya kan 21 kan. 21 bagi berapa? Bagi bagi 21 dua. per 90. Benar. Ntar 21 Per 90. bagi 2. Nggak bisa. Itu koma-koma. Oh, iya. Kita intinya nggak boleh ngeribetin caranya. Itu sih. Baiklah. Dulu ya. Untuk materinya pecahan berarti fokusnya ke hari ini. Pecahan perkalian, pembagian,